Kali ini bersama dengan Kiki ingin melakukan sedikit wawancara untuk salah satu tugas terkait dengan customer relations. Oke, menurut kami dari HR, pelanggan merupakan satu pihak utama yang paling penting yang selalu kita berupaya untuk mengedepankan dan mengutamakan pelanggan HR sendiri seperti itu. Jadi bagaimana kita terus berpikir untuk mencari kreativitas untuk dapat dapat juga memfasilitasi kebutuhan dari pelanggan, baik itu pelanggan yang baru atau new customer dan juga loyal customer yang sudah terus setia bersama HR. Kalau siapa pelanggan sih, pelanggan seluruh pembeli atau orang yang sudah pernah berbelanja di HR itu merupakan pelanggan HR sih, kita masuk kategorinya gitu. Jadi tidak terbatas dari hanya perempuan saja atau muslim saja, tapi kita juga punya customer yang laki-laki, terus kita juga punya customer tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari luar Indonesia, bahkan sudah masuk di ASEAN, Eropa dan Amerika. Jadi basically kalau ditanyakan seberapa penting sih, tentunya penting banget ya. Jadi gimana tadi yang udah bilang, kita terus berupaya untuk bisa bertemu dengan needs-nya pelanggan dan customer gitu. Bisa dari customer itu apa, kita fasilitasi dan juga kita terus berupaya seperti misalnya sekarang kayak ada Hijab Express di mana itu ada same day delivery. Hijab tidak hanya terus mencoba untuk melayani customer, tapi juga bagaimana menjaga agar customer itu tetap di kita, yaitu dengan berbagai upaya seperti sampainya tadi Hijab Express. Jadi dengan kita terus menjaga silaturahmi, dengan bagaimana kita terus berupaya mencari kreativitas untuk menjaga customer kita, menurutku itu hal penting banget sih dalam bisnis. Nah, untuk caranya sendiri, karena basically kita adalah kita bisnis gitu, pasti semuanya merujuk pada customer gitu. Nah, kalau di tim aku tuh namanya acquisition, terus ada lagi tim retention, terus ada lagi tim supply gitu. Nah, dari kalau tim acquisition itu yang bertanggung jawab untuk bisa bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan market baru, customer baru sampai akhirnya kembali jadi HR. Kalau retention itu bagaimana tim ini memikirkan customer yang sudah ada itu tetap bisa kembali berbelanja di HR dan terus berbelanja di HR tidak lepas gitu ya. Nah, untuk supply-nya itu yang sangat berpengaruh terhadap dua komponen tadi, dua bidang tadi, acquisition dan retention gitu, dimana supply itu bisa terus sejalan dengan needs-nya customer gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya dengan acquisition itu contohnya kayak bagaimana sih mendapatkan customer baru. Kalau kita tuh cukup kompleks ya pembagiannya, jadi misalnya dari digital kita main, dari Instagram main, dari semua sosial media main, YouTube, Facebook, Instagram, karena dari setiap channelnya kita punya strategi sendiri tentunya gitu. Bagaimana kita sih pengennya ada viewersnya nanti organik, segala sesuatunya kita dapat organik gitu ya. Jadi memang itu tugasnya dari acquisition. Nah, kalau misalnya dari retention itu lebih kayak tadi yang aku udah bilang, Hijab Express untuk bisa punya inovasi lebih mempertahankan pelanggan customer kita. Terus juga misalnya nanti kalau aku ada event, acquisition dan retention itu kerjasama untuk bisa mengundang juga seluruh loyal customer kita untuk di setiap event misalnya HR kayak gitu sih. Jadi bagaimana kita terus melibatkan customer di proses perjalanannya HR, di journey-nya HR. Jelas begitu aku masuk di HR itu rasanya sudah terbentuk dengan cukup baik sih, dalam artian bagaimana tadi aku bilang sebuah bisnis itu dibangun sudah harus mindset di awal bahwa kita harus customer base gitu. Bagaimana kita bisa menyenangkan pelanggan dalam artian ini ya, pelanggan sudah mau ke
kita untuk berkecimpung di bisnis kita gitu. Tapi kita kan juga harus ada feedbacknya ya ke customer itu seperti apa gitu. Jadi memang kita kalau di HR karena memang culture yang di karyawan juga dibangun sekekeluargaan mungkin, selama mungkin. HR juga insya Allah setahun kurang lebih bisa sampai 2 kali atau 3 kali mengadakan customer gathering, jadi pertemuan antara HR dan customer. Nah dari situ kita biasanya mengumpulkan aspirasi mereka, feedback mereka gitu terkait dengan hijab sendiri, baik itu dari pelayanannya, baik itu dari produknya, baik itu SDM-nya. Mereka juga mungkin kan langsung berhubungan langsung ya dengan SDM HR gitu. Jadi dari situ kita bisa sambil dinner bareng atau lunch bareng gitu. Di situ kita benar-benar bisa dapetin feedback dari mereka, oh inilah yang harus kita perbaiki lagi untuk kedepannya gitu. Karena itu menurut hijab sangat penting sih. Nah itu dia sebenarnya yang tadi aku bilang, tim aku itu benar-benar berpikir ya, untuk bisa melakukan berbagai strategi dan implementasi di berbagai channel, baik itu online maupun offline, yang akan mengganti pasar baru atau market baru. Nah di situ kita benar-benar gimana ya? Jadi misalnya nih di Instagram kita lihat dulu market tuh yang sekarang hit lagi apa. Terus sebenarnya needs dari customer tuh nyarinya tuh yang kayak apa sih? Berarti kita harus pikir out of the box, jangan yang biasa, yang nilai artistik dan futuristiknya tinggi gitu. Jadi benar-benar di setiap channel itu kita terapkan ya, di sosial media, dan YouTube, Instagram, Facebook, terus juga di website kita, terus di YouTube misalnya ada video, misalnya tutorial. Jadi itu macam-macam, saya beragam materi, beragam strategi yang dilakukan pada setiap channelnya itu mempengaruhi sih. Jadi kita harus punya inovasi-inovasi baru setiap bahkan setiap bulan, bahkan kadang hitungan minggu gitu untuk sekarang lagi apa sih, oh hujan misalnya kayak how to wear the best outfit for rainy season kayak gitu. Terus kayak kita bikin misalnya stop motion nanti misalnya bisa lihat juga. Jadi memang kita harus mulai mencoba bergerak sesuatu hal yang baru untuk mendapatkan market baru gitu. Sebenarnya kalau target marketnya itu perempuan berumur 23-39, baik itu muslimah maupun tidak sebenarnya, karena kita model spesial gitu. Jadi apa yang kita kenakan sebenarnya, apa yang kita jual itu bisa dipakai juga oleh teman-teman yang non hijab. Kalau itu jelas iya sih, maksudnya nggak mungkin kita tidak mempunyai data pelanggan gitu. Jadi awalnya dengan seorang customer datang mengunjungi website kita atau belanja melalui apps kita, dan kita punya hijab mobile apps juga gitu. Jadi kita tuh nanti ketika ada melakukan order, kita ada input datanya dari nama, telepon, alamat gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa track data dirinya. Kemudian kalau untuk misalnya kayak feedback dari pelanggan juga kita lakukan ya. Misalnya kadang kita tuh suka mengadakan survei kecil-kecilan, kayak kita kirimin ke pelanggan kita, nanti kita dapat feedbacknya. Kayak misalnya kita sesimpelnya kamu suka radio apa sih, dengerinnya malam atau enggak sih, malam atau pagi kayak gitu. Kita benar-benar mencoba untuk interestnya pelanggan tuh sampai sejauh apa sih gitu, hobinya apa sih, apa yang bisa kita create lagi untuk bisa menemukan needs-nya mereka. Sebenarnya ya simply kita database-nya insya Allah kita kelompokin gitu ya, kita kategorisasi dengan sebaik mungkin sih, dan sekalinya pelanggan itu menginput data, kita benar-benar langsung masukkan database yang baik gitu. Jadinya nggak ada oh ini keselip, oh ini belum dimasukin gitu. Jadi langsung kita juga ada sistem IT yang insya Allah juga bagus untuk bisa langsung mungkin data-data dari pelanggan itu satu. Kemudian kalau misalnya soal saran kritik pasti banget itu diutamain sih. Kalau kayak misalnya bisa banget nih di telepon, oh iya mbak, maaf ini bisa disebutkan dulu sebelumnya namanya, ordernya berapa, terus dikirimkannya hari apa, terus kenapa bisa sobeknya itu diterima ketika
dengan kompensasi sih. Dan kompensasinya juga kita jelas, misalnya sebatas apa nih ternyata yang dikirimkan kayaknya sih nggak pernah sampai yang dikirimkan ternyata bolong, nggak mungkin. Biasanya tuh sebenarnya kalau kritik-kritik saran atau kritik dari pelanggan tuh lebih kepada oh ini ada benangnya sih keluar-keluar, padahal kalau misalnya itu tuh masih masuk sebagai kategori ditolerir atau tidak untuk produk itu boleh dikirimkan ke customer gitu ya. Jadi alhamdulillah sih karena quality control kita juga alhamdulillah tinggi, nggak akan ada soal kritik yang sampai dengan komplain ke kritik yang parah sih. Kita tuh ada namanya designer partner ya. Designer partner adalah teman-teman desainer yang ada di HR untuk kita sama-sama bekerja sama untuk memasarkan ya, istilahnya memasarkan produk-produknya mereka. Itu ada designer partner. Kemudian yang kedua juga pasti ada lainnya HR gitu kan, ataupun kali dalam artian mitra ya, mitra HR, terus juga kita ada media gitu, dan masih banyak lagi. Nah, yang jelas kita selalu melibatkan mereka semua dalam acara-acara HR yang memang HR owning sendiri acara tersebut gitu. Jadi bagaimana kita tuh bisa terus memaintain hubungan dengan sebaik mungkin dengan melibatkan mereka pada saat acara kita. Terus juga yang kedua, bagaimana kita tuh benar-benar juga kadang ngadain acara ya sama mereka aja gitu loh. Sekedar cuma pengen tahu aspirasi dari mereka, feedback dari mereka supaya kita juga bisa berubah atau melakukan upaya-upaya ke channel baru. Basically sesimpel gini deh, adil itu kan belum tentu sama ya. Nah jadi kalau hijab juga menganut asas itu ya. Jadi ketika kita tuh yakin bahwa customer itu bukan ingin diperlakukan sama, tetapi ingin diperlakukan lebih individual atau secara personal. Jadi kita bicara juga pasti kan kamu juga belajar bagaimana kita harus mengetahui kepribadian setiap customer itu dan akhirnya bisa melayaninya sesuai dengan karakter atau personalnya masing-masing. Kayak gitu kan. Jadi kalau orang yang suka dibasa-basiin, berarti kayak orang suka ngomong itu nggak apa-apa dibasa-basiin. Dan kalau misalnya orang yang ternyata sukanya terboy, nggak mungkin nanti ngomongnya basa-basi dan segala macam. Jadi terboy. Nah hal-hal yang kayak gitu yang hijab terus bangun, terutama frontliner hijab untuk bisa terus nge-keep semua stakeholder di hijab. Dalam pasti ada ya, maksudku ya kamu tak pernah, maksudnya customer itu sangat beragam, masalah yang mereka temui juga beragam. Bahkan awalnya mungkin kita oh iya itu masalah ya, sebenarnya itu tidak masuk dalam list komplain kita kan, ternyata mungkin ada. Nah ya kendala pasti ada sih, cuma maksudku tim customer service-nya hijab itu insya Allah juga udah cukup bisa cepat tanggap lah untuk hal-hal seperti ini. Jadi customer tidak akan dibiarkan untuk berlarut-larut tidak mendapatkan jawaban atau tidak mendapatkan balasan kompensasi kalau misalnya maksud dari kompensasi seperti itu sih. Jadi kendala dan hal-hal yang pasti ada, nggak mungkin juga banyak atau enggaknya relatif, tergantung aja. Itu kan namanya masalah kan ya, kita nggak bisa prediksi juga, tapi ya kecepatan dan ketanggapan cepat tanggap dari HR terutama di customer service sih insya Allah udah oke sih menurutku, dan akan terus kita perbaiki atau kita tingkatin lagi untuk bisa lebih baik lagi bersama customer. Intinya sih yang udah bilang ya, dengan feedback yang kita dapatkan dari customer ini kita baru bisa melihat bahwa oh inilah yang harus kita tingkatkan, oh inilah yang harus kita kembangkan. Dari situ mungkin kita stay lanjut tempat untuk akhirnya udah kita gini aja lah mungkin. Pasti kita juga yang tidak juga kita terus melakukan berbagai upaya inovasi dari semua tim, dari semua departemen untuk benar-benar bisa memberikan layanan yang jauh lebih baik lagi kepada customer kita. Kemudian yang kita tekankan adalah bagaimana pelayanan dan sistem CRM ini benar-benar bisa lebih customize ke setiap pelanggan HR gitu. Jadi mereka memang merasa oh HR beneran taking care of me gitu loh.
Jadi dan kita memang ngomong seperti itu gitu, bagaimana kita nggak cuma melayani customer secara mass gitu, secara massal, tapi benar-benar oh ya apa masalahnya, oh ya bisa saya bantu dengan ini, jadi benar secara customer personal banget sih. Intinya knowing your market, knowing your customer more itu benar-benar penting banget sih. Bagaimana semakin kita mengenal customer kita, semakin baik juga untuk bisnis kita, semakin baik juga untuk segala aspek yang dibangun dari bisnis gitu. Jadi teruslah berupaya, teruslah jangan berhenti untuk bisa melakukan inovasi-inovasi, strategi-strategi baru untuk dapat menggait pasar baru, untuk bisa mempertahankan customer-nya, dan selalu berpikir thinking out of the box, janganlah jadi follower, jadilah creator gitu, yang benar-benar bisa menciptakan juga dan membuatkan brand ini dari masing-masing bisnis semua orang Indonesia. There are 5 primary stages and 4 supporting conditions of CRM, and HUP have been in the stage of manage the relationship with a very supporting condition. Segmenting and targeting of the target market activities take place at the beginning. Then, the customer data storage to get to know the customer's characters as well as the gathering is, which are held about 2 to 3 times in a year to interlace intimacy and listen to criticism and suggestion from the customer side. As well as with partners from HitchUp, which are always involved in events that are organized by HitchUp, which is the stage of network development. In the value proposition development stage, the development value is based on customer needs that are obtained from the survey results and the experience of the partners at the meeting. Until the stage of manage the customer's life cycle, which can be seen from the existing of acquisition, retention, and supply parts which support mutually. With the good IT systems, culture, and leadership support for the CRM system, HUP is now constantly evolving and continually striving to innovate to delight all the stakeholders exist.